Kata psikolog, ada 5 fase reaksi orang yang sedih ketika mendengar berita buruk. Yang pertama menyangkal, yang kedua marah, ketiga mencoba tawar-menawar dengan keadaan, keempat depresi, dan yang kelima atau terakhir akhirnya menerima itu semua dengan hati yang lapang. Saya sudah mendengar kabar kalau Mahkamah Konstitusi akan meloloskan Gibran, anak Jokowi, menjadi calon wakil presiden itu sudah beberapa minggu lalu. Kabar Gibran lolos di Mahkamah Konstitusi ini di komunitas bawah tanah itu bukan kabar baru lagi karena tembok-tembok yang disekat sekarang sudah pada bisa ngomong. Dan ketika saya konfirmasi dan menemukan fakta juga mengamati kondisi yang sedang diciptakan, saya tuh sedih sekali. Kenapa orang yang saya percayai, saya bela supaya bisa memimpin negeri ini, bisa melakukan hal seperti itu. Saya awalnya menyangkal, kemudian saya marah. Dan lalu saya mencoba menghibur diri. Kemudian depresi. Dan akhirnya ketika Mahkamah Konstitusi mengetok palu meloloskan gugatan yang membuat Gibran punya peluang menjadi calon wakil presiden, saya itu sudah pada fase menerima semua. Mungkin banyak teman-teman ketika mendengar Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran, baru ada pada fase pertama dan kedua, yaitu menyangkal dan marah. Gak apa-apa sih, ikutin aja fasenya pelan-pelan. Tapi marah saya sebenarnya bukan marah kepada personal, baik itu kepada Jokowi ataupun kepada Gibran. Marah saya lebih kepada betapa bobroknya sistem hukum kita, sehingga Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi penjaga hukum di negeri ini begitu rapuhnya sehingga bisa diatur oleh kekuasaan. Bayangkan bau amisnya yang menyengat. Kenapa masalah gugatan batas usia minimal itu keputusannya seperti diburu-buru dan dipaksa mendekati waktu pendaftaran Pilpres? Kenapa nggak dari kemarin saja, jauh sebelum pendaftaran? Atau misalnya nantilah sesudah Pilpres supaya tidak mengundang keributan. Apalagi ini Mahkamah Konstitusi yang seharusnya jadi wasit dalam pemilu, malah seperti terseret arus kuat politik dan akhirnya jadi pemain juga. Akhirnya viral lah sindiran kepada Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Rusak sudah marwah hukum kita ketika lembaga terhormat itu harus diejek-ejek seolah menjadi milik keluarga. Orang itu jadi takut sekarang kalau Mahkamah Konstitusi di awal saja sudah dimainkan. Bagaimana bisa mereka jadi hakim yang netral ketika di akhir pertandingan nanti ada perselisihan angka? Bahaya sekali ketika perangkat hukum kita tidak ada kewibawaannya. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga netral. Bisa chaos nanti ketika ada perselisihan. Itu baru Mahkamah Konstitusi yang lembaganya terpisah dari eksekutif. Lalu bagaimana dengan institusi yang ada di bawah eksekutif seperti polisi dan kejaksaan? Kalau tangan eksekutif saja bisa mengobok-obok lembaga yudikatif, apalagi polisi dan kejaksaan yang jelas-jelas ada di bawah presiden sebagai eksekutif. Sudah pasti harus nurut apa kata pemerintah karena polisi dan kejaksaan adalah bagian dari pemerintahan. Jadi sekarang apakah kita masih percaya bahwa polisi dan jaksa dalam Pilpres itu netral? Kan akhirnya dampak buruknya itu jadi luas dan kerusakannya jadi nggak karuan. Itulah yang saya takutkan dan selalu saya teriakan. Cara-cara orde baru di mana eksekutif juga menguasai legislatif dan yudikatif seperti mau dipraktekkan lagi sekarang. Sudah pasti hancur reformasi kita yang dulu diperjuangkan tahun 1998 oleh para mahasiswa dengan darah dan nyawa mereka. Jadi teriakan saya itu bukan tentang Jokowi, bukan tentang Gibran, tetapi tentang peringatan akan hancurnya sistem hukum kita kalau dipakai hanya untuk memenangkan seseorang. Apa hal sesederhana ini tidak mengganggu di pikiran? Nggak mengusik hati nurani Anda?
Bahkan beberapa hakim di Mahkamah Konstitusi yang punya pendapat berbeda terhadap keputusan pun mencium bau amisnya politik di dalam mahkamah itu sendiri. Malah salah satu hakim konstitusi, Profesor Saldi Isra, mengungkapkan keanehan yang terjadi di dalam Mahkamah Konstitusi khusus untuk gugatan batas usia ini. Kata Profesor Saldi, bulan September tanggal 19, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak gugatan-gugatan itu. Pada waktu itu, Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga iparnya Jokowi. Catat ya, iparnya Jokowi dan pamannya Gibran itu tidak ikut memutus perkara. Rupanya ada gelombang kedua. Dan dalam gelombang kedua, tiba-tiba Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, ikut-ikutan memutus perkara dan mengubah posisi para hakim yang tadinya menolak jadi mengabulkan. Tentu ini jadi aneh buat para hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang punya integritas. Melihat Ketua Mahkamah Konstitusi jadi punya peran besar dalam meloloskan gugatan yang akhirnya membuka peluang Gibran jadi calon wakil presiden. Para hakim aja heran, apalagi kita yang orang luar dan awam. Bau amis, ada campur tangan orang kuat untuk meloloskan Gibran jadi calon wakil presiden ini menyengat banget dan merusak nurani banyak orang. Ini kok kayak kita dianggap bodoh ya? Betapa malunya ketika hukum seperti diinjak-injak hanya untuk meloloskan seseorang yang merupakan anggota keluarga dari ketua mahkamah. Makanya saya bilang, saya muak. Mungkin sekarang sudah ada pada fase pengen muntah melihat sinetron murahan seperti itu. Saya sudah habis suara untuk mengingatkan Presiden Jokowi terhadap masalah ini. Karena saya terus diserang dan dicaci maki, dianggap menyebarkan kebencian pada Jokowi. Padahal saya itu hanya teriak, "Hei, kalau hukum kalian mainkan, rusak semua pondasi bernegara kita. Kalau orang sudah nggak percaya hukum, bisa chaos nanti negara kita." Itu poinnya. Saya sedih melihat Jokowi yang sudah tidak dipercaya lagi kata-katanya ketika dia bilang dia tidak ikut campur apapun dalam kasus ini. Ketidakpercayaan orang pada presiden di akhir masa jabatannya itu sangat menyakitkan. Apalagi kalau sudah ada stempel di dahi seumur hidup sebagai perusak reformasi, politik dinasti, dan segala macam yang buruk-buruk nantinya. Yang tadinya kagum akan jadi yang terdepan menghinanya ketika sudah tidak lagi berkuasa. Saya hanya mengingatkan, dan sudah banyak orang yang mengingatkan, Pak Presiden yang terhormat, sudahilah semua drama. Kembalilah pada porosnya. Cepat ambil langkah untuk redam ini semua. Sebelum terlambat dan api akan membakar ilalang kering yang mudah tersulut ketika ada yang memanfaatkannya. Duh, sayang sekali ketika nama baik yang dibangun dalam waktu hampir 10 tahun harus hancur karena kesalahan satu kali. Semoga Pak Presiden mengerti dan semoga jeritan hati ini sampai ke ruang personalnya dan bisa menyentuh hati. Dari saya yang berjuang memenangkanmu tanpa rasa pamrih. Saya seruput dulu secangkir kopi.